Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Beni selaku dosen pengajar dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Unik Nuraini. Saya akan mempresentasikan pengaruh gaya hidup remaja. Pengertian kesehatan remaja, ada yang tahu nggak nih? Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang menentukan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegah masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masalah kesehatan remaja di Indonesia itu ada 4 poin. Yang pertama adalah kurangnya zat besi. Kurangnya zat besi akan membuat penyakit anemia. Nah, penurunan imunitas, konsentrasi, prestasi belajar, kebugaran, dan produktivitas. Yang kedua adalah kurang tinggi. Nah, menurunnya fungsi kognitif, kekebalan tubuh, dan sistem metabolisme tubuh. Yang ketiga adalah kurangnya energi kronis, kurus. Kurangnya asupan gizi, baik dari karena alasan ekonomi maupun penampilan. Keempat adalah kegemukan, obesitas, gaya hidup yang tidak sehat, dan kurangnya melakukan aktivitas fisik. Jadi tubuh kita tidak boleh terlalu kurus dan tidak boleh gemuk. Jadi harus ideal biar hidup sehat. Nah, yang selanjutnya adalah gaya hidup remaja. Gaya hidup adalah suatu cara hidup yang didasari atas pola perilaku yang mudah dikenali, berkaitan dengan bagaimana hidup, bagaimana individu membelanjakan uangnya, dan bagaimana individu mengalokasikan waktunya untuk mencapai tujuan khusus. Nah, kita masuk ke dalam faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya ada 3 poin. Yang pertama adalah pergaulan, keluarga, dan sekolah. Yang pertama adalah pergaulan. Jadi zaman dulu umur 14 tahun itu tidak make up yang tebal dan selalu natural, yaitu cuman pakai bedak mungkin. Nah, yang zaman sekarang itu sudah make upnya tebal, tidak sesuai dengan umurnya. Nah, yang kedua itu gaya rambutnya. Gaya rambut anak 14 tahun itu biasanya dikuncir satu, kalau enggak digerai. Nah, zaman sekarang itu umur 14 tahun itu bisa dikerli rambutnya, bisa dicat warna rambutnya, sudah berani lah dia. Dulu tuh belum berani anak umur 14 tahun. Yang kedua adalah keluarga. Jadi zaman dulu tuh sering banget yang namanya makan bersama, nonton bersama, tidur rame-rame. Dan sekarang tuh mungkin zaman juga ya, jadi kurangnya sosialisasi kepada keluarga, jadi lebih mementingkan urusan dia sendiri dan gadgetnya ya sekarang tuh. Nah, yang ketiga adalah sekolah. Jadi benar-benar gaya remaja sekarang itu membuli, terus mengucilkan kalau misalnya dia tidak pintar atau miskin dijauhin. Nah, itu tidak boleh. Yang selanjutnya adalah faktor internal, usia, dimana usia menentukan kita bisa memilih teman yang baik, yang bisa bermanfaat bagi kita, dan meninggalkan teman yang menurut kita kurang baik. Nah, kejiwaan. Jadi kejiwaan itu sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, budaya, dan lingkungan. Nah, gimana sih cara mencegahnya? Jadi ada 6 poin
Yang pertama adalah konsumsi makanan bergizi dan seimbang. Yang kedua adalah mengelola stres dan selalu berpikir positif. Jadi kita melakukan aktivitas yang bermanfaat, contohnya berorganisasi, memasak, memberes-bereskan rumah, atau traveling untuk membuat kita tidak stres. Yang ketiga adalah minum air putih minimal 2 liter setiap hari. Nah, yang keempat adalah istirahat yang cukup dan tidur teratur. Yang kelima adalah rajin berolahraga di dalam rumah. Jadi kalau misalnya kita mager, ya udah kita berolahraganya di rumah aja. Yang penting kita olahraga. Yang keenam adalah selalu berdoa. Jadi kita minta sama Allah untuk dijauhi dari lingkungan yang tidak baik untuk kita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.